Pemirsa, sejumlah motor dan mobil ringsek ditabrak bus pariwisata yang dicuri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku sudah diamankan dan masih dalam proses pemeriksaan di Polres Metro Bekasi. Kacau, bis ngamuk. Kacau. Bis ngamuk. Satu unit bus pariwisata melaju ugal-ugalan dengan kecepatan tinggi di Jalan Kawasan Industri MM 2100 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Akibatnya sejumlah kendaraan dan motor yang melintas tertabrak. Beberapa pemotor yang menjadi korban melakukan pengejaran hingga bus terhenti setelah menabrak kendaraan lain di Jalan Akses Tol MM 2100. Awas bis ngamuk. Hasil pemeriksaan, pengemudi mobil bus D 20 tahun ternyata seorang pekerja cuci mobil dan berniat mencuri bus yang terparkir. Atas kejadian ini, sejumlah kendaraan yang menjadi korban mengalami kerusakan parah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan pelaku dijerat pasal 363 dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas di sekitar rel kereta api di Kediri, Jawa Timur. Sebelumnya pelaku sempat terlihat mondar-mandir kebingungan di lokasi kejadian. Seorang pria ditemukan tewas tergeletak di sekitar rel kereta api kawasan Manis Renggo, Kediri, Jawa Timur. Korban ditemukan dalam kondisi penuh luka. Tim Inafis Polres Kediri Kota tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP. Korban diketahui bernama Anang Riyadi, warga Kampung Dalem. Sebelumnya tampak mondar-mandir kebingungan di lokasi kejadian. Namun usai kereta api Kahuripan relasi Bandung-Blitar melintas, pria tersebut ditemukan tak bernyawa. Patah, kepala tempurung belakang sudah pecah. Itu aja tadi, lainnya masih untuk informasi dari masyarakat tadi jam 2 siang itu korban masih mondar-mandir. Kasus ini tengah diselidiki Satreskrim Polres Kediri Kota. Diduga pria tersebut sengaja menabrakkan diri saat kereta melintas. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan siswa TK, SD hingga SMP keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis atau MBG di Batang, Jawa Tengah. Korban mengeluh pusing, diare, dan mual. Puluhan anak SD, SMP, bahkan juga TK mengalami keracunan usai menyantap makanan dalam program makan bergizi gratis di Batang, Jawa Tengah. Salah satu sekolah yang korbannya cukup banyak, SD Proyonanggan 5, Batang. Saat itu siswa mendapatkan menu yang berisi mie dan sayur sawi. Karena siswa sedang tes, sebagian siswa menyantap menu itu di rumah. Sebanyak 23 siswa SD ini kemudian merasakan mual, pusing, dan diare setelah mengkonsumsi makanan yang memang dirasa sudah hampir basi. Saat ini beberapa anak tetap masuk sekolah meski masih merasakan dampak dari keracunan ini karena sedang diadakan tes atau asesmen. Kemarin yang dirasakan apa? Oh, mual, muntah enggak keluar? Enggak, tapi kayak mau muntah. Mau. Ada diare enggak? Masih diare sampai saat ini. Pihak sekolah telah melaporkan kasus ini ke Dinas Pendidikan dan juga pengelola MBG di Batang. Saat ini Dinas Pendidikan Kabupaten Batang masih menunggu uji lab dari makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan tersebut. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Sementara dapur mitra program MBG menjadi korban penipuan di Kalibata, Jakarta Selatan. Korban mengaku tertipu karena tagihan senilai 1 miliar rupiah tak kunjung dibayar. Dapur mitra program makan bergizi gratis di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan berhenti beroperasi sejak akhir Maret 2025. Bukan karena kekurangan relawan atau bahan makanan, melainkan akibat dugaan penggelapan dana operasional oleh yayasan yang diklaim hampir 1 miliar rupiah. Peristiwa itu berujung pada laporan ke polisi dan gugatan perdata ke pengadilan. Polisi telah menerima sejumlah barang bukti berupa surat kerjasama antara kedua belah pihak dan kwitansi senilai 900 juta rupiah yang belum dibayarkan. Dan itu sebetulnya sudah kerjasama antara pihak kedua dan ketiga. Itu yang terjadi. Namun demikian pasti kita dalami.
Sudah ada pemanggilan dari... Untuk sementara ini belum. Ya masih dia siapkan untuk pemanggilan. Itu masih dalam penyelidikan? Betul, masih dalam penyelidikan. Usai mediasi dengan Badan Gizi Nasional dan pihak yayasan, Mitra Dapur Pelayanan Pemenuhan Gizi Kalibata menyatakan akan kembali beroperasi. Dana operasional dapur tersebut dari Badan Gizi Nasional yang telah mengubah skema pembayaran dari sistem penggantian uang atau reimburse menjadi pembayaran di muka selama 10 hari ke depan. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati, Ainis melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Kericuhan terjadi menjelang dimulainya sidang dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta Pusat. Kericuhan dipicu tudingan dari pihak Hasto yang menyebut adanya sejumlah orang diduga sebagai penyusup di tengah simpatisan yang hadir di dalam ruang sidang. Kericuhan ini terjadi sebelum dimulainya persidangan dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta Pusat. Sejumlah orang yang menyaksikan persidangan dituding sebagai penyusup. Namun orang-orang tersebut menolak disebut penyusup dan merasa berhak menyaksikan persidangan. Guna menghindari aksi yang tak diinginkan, mereka pun kemudian langsung digiring keluar. Meski sempat diwarnai keributan, sidang dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto dengan agenda pemeriksaan para saksi tetap berlangsung. Pemirsa, kisruh pengakuan Lisa Mariana terkait hubungan terlarang dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil semakin memanas. Kini muncul sosok Revelino Tuasei yang mengaku sebagai ayah biologis dari anak Lisa Mariana. Melalui kuasa hukumnya, Revelino Tuasei menegaskan bahwa CA merupakan anak biologisnya yang dilahirkan dari rahim Lisa Mariana. Sebelumnya Lisa Mariana muncul ke publik mengakui perselingkuhannya dengan Ridwan Kamil. Lisa mengaku memiliki anak darah daging Ridwan Kamil dan ia meminta hak atas keadilan anaknya. Boleh cek, saya kembali konfirmasi kepada dia, apakah di tanggal 1... Baik, saya lanjutkan kembali bahwa anak yang dilahirkan yang berinisial LN bernama atau yang berinisial CA menurut pengakuan klien kami adalah hasil hubungan dengan LM, ya. Klien kami atau yang biasa dipanggil Ino sangat yakin dan memastikan dirinya 100% sebagai ayah kandung dari balita yang berinisial CA yang selama ini diklaim sebagai anak Ridwan Kamil oleh Lisa Mariana.